لله رب العالمين الذي أكرمنا بشهر رمضان وجعلنا من أهل الصيام والصلاة والسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para alim ulama, tuku-tuku, abu-abu, bapak ibu sekalian jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu amalan yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih witir secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alhamdulillah ya, betapa agungnya bulan Ramadan ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan beliau berkhutbah khusus ke hadapan para sahabat untuk menjelaskan tentang keutamaan apa saja yang telah Allah siapkan di dalam bulan suci Ramadan agar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersemangat beramal di dalamnya, tidak menyia-nyiakan waktu di bulan suci Ramadan walau sedetik pun kecuali diisi dengan amal yang saleh. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, itu bulan suci Ramadan. Fihi lailatun khairun min alf syahr. Kenapa bulan Ramadan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yang agung, bulan penuh dengan keberkahan? Karena di dalam bulan ini Allah ciptakan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebab nuzul daripada surat Al-Qadar dijelaskan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya umur umat terdahulu yang begitu panjang. Umur umat Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dalam surah Nuh. Umur umat Nabi Musa alaihi salam sampai ribuan tahun. Jika mereka beribadah kepada Allah, pastilah pahala yang mereka kumpulkan begitu banyak. Sedangkan umur umat beliau antara 60-70 tahun. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Maka untuk menandingi pahala umat terdahulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu. Untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan malam Lailatul Qadar. Barang siapa, kata Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya. Syaratnya dengan iman dan pahala daripada Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk sebelum akhir daripada bulan Ramadan, beliau tidak lagi menginap di rumah. Beliau kencangkan sarungnya dan i'tikaf di masjid, mengajak seluruh para sahabatnya untuk i'tikaf di masjid mencari malam Lailatul Qadar, khusus pada malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Karena kenapa? Karena setiap ibadah kita khairun min alf syahr, lebih baik pahalanya daripada beribadah 1000 bulan. Apa ibadah yang kita lakukan? Mau sholat, mau baca Al-Quran, mau zikir, bersedekah, mau apa saja, maka dilipat gandakan pahala oleh Allah
lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau diakumulasi dalam tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini kemuliaan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, bulan suci Ramadan Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah wajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Untuk apa puasa ini? Untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara puasa bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Taala berfirman, seluruh amalan ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada mereka. Salatnya, zakatnya, hajinya, illa shaum, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ajzihi, kata Allah. Khusus puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada mereka bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui berapa pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang berpuasa. Begitu juga mereka Jibril dan amalan yang paling mendekatkan hati kita kepada keikhlasan adalah amalan puasa. Jika sholat sendirian diketahui oleh ahli keluarga kita sholat atau tidak, kalau berjamaah satu kampung, zakat sedekah satu kampung, satu haji apalagi umrah kita undang orang tua untuk syukuran. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa atau tidak, walaupun tadi kita makan sahur setiap paginya. Ketika kita sendirian, ketika kita di tempat kerja, ketika kita di mobil, tidak ada yang tahu apakah kita masih berpuasa atau tidak. Bukan hanya orang katanya dia katanya makanan dan satu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut untuk makan dan minum karena kita merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, sehingga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan batalnya puasa kita. Inilah yang mendatangkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di malam hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat sunat tarawih sebagai amalan yang sunnah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti beramal wajib di luar bulan suci Ramadan. Barang siapa yang beramal wajib di bulan suci Ramadan, pahalanya seperti beramal 70 amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Maka ulama mengatakan sungguh rugi kalau kita di bulan suci Ramadan meninggalkan dari setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah tarawih, sunnah witir, sunnah rawatib, tahajud, duha dan sunnah-sunnah lainnya. Apalagi kalau menjelang tarawih, banyak daripada kaum muslimin mungkin karena semangat menjaga tarawih, mereka tidak semangat lagi untuk melaksanakan salat ba'diyah isya. Itu sudah rawatib. Padahal pahala salat ba'diyah isya kata para ulama lebih besar daripada pahala salat sunat tarawih. Maka jangan tinggalkan salat ba'diyah isya, tapi sempurnakan salat ba'diyah isya kemudian laksanakan salat tarawih. Kemudian jangan sampai di bulan suci Ramadan kita meninggalkan setiap waktu sholat yang telah diwajibkan oleh Allah. Jangan kita bersemangat berpuasa di bulan Ramadan tapi sholat masih kita tinggalkan. Terutama ketika kita berbuka puasa bersama dengan saudara kita, jangan sampai pada sibuk berbuka puasa lewat daripada sholat fardu, terutama sholat maghrib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan kita semangat sholat berjamaah maghrib di dalam bulan Ramadan karena sibuk berbuka puasa tertinggal sholat jamaah maghrib, padahal pahalanya seperti 70 amalan fardu yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Thawabul as-sabar thawabul jannah. Pahala bagi orang yang sabar adalah surga. Sabar dari apa saja yang kita bulan suci Ramadan? Sabar dari dua hal. Yang pertama, sabar dari hal yang dapat membatalkan puasa, dari imsak sampai waktu buka puasa. Sabar dari makan dan minum. Sabar dari hal-hal yang memasukkan sesuatu dalam perkara tertentu.
sabar dari muntah dengan sukanya dan sabar dari hal yang dapat membatalkan puasa lainnya. Tapi tidak cukup dengan sabar dari hal yang membatalkan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, laisa lahu min siyamihi, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Selain kita harus sabar dari yang hal yang dapat membatalkan puasa, kita juga harus sabar dari hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa? Ada 5 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-kadzib, berdusta, berbohong. Kalau kita melakukan perbuatan berbohong, baik dengan lisan atau dengan tulisan, kita di bulan suci Ramadan akan menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, ghibah. Ini yang berat. Membicarakan aib orang lain, baik dengan lisan kita atau kita lihat di media sosial, kita share, kita aib orang lain, di bulan suci Ramadan akan menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, syahadatul zur, bersaksi palsu. Bersaksi palsu akan menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, namimah, mengadu domba juga akan menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir adalah wanadharu bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat juga akan menghilangkan pahala puasa. Maka jaga mata kita di bulan Ramadan, jaga lisan kita, jaga telinga kita, sehingga pahala puasa kita sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar dari menjaga hal yang dapat membatalkan puasa dan yang dapat membatalkan pahala puasa, maka ada pahala bagi mereka dalam surga. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan amalan di bulan suci Ramadan. 2 amalan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2 amalan pasti kita butuhkan. 2 amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Yang pertama, perbanyak membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar, astaghfirullah. Syahadat dan istighfar akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbanyak 2 hal lagi yang pasti kita butuhkan, mintalah syurga kepada Allah dan berlindung daripada api neraka. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Kalau digabung semua, zikir yang paling utama kita perbanyak di bulan suci Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Mungkin bisa sama-sama kita zikirkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Setiap 3 kali kita baca zikir tersebut, kita sendiri dengan doa kata Nabi sallallahu, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Perbanyak zikir ini terutama menjelang subuh dan menjelang waktu berbuka puasa, karena di saat menjelang berbuka puasa ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Taala. Jangan sampai kita lewatkan waktu tersebut dengan mengisi waktu kita dengan hal yang sia-sia, diisikan dengan zikir tersebut atau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Semoga puasa kita kali ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah.